Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis kajian tafsir Jalalain Masjid Nurul Huda Komperta gitu Pak. Insyaallah di hari ini kita sama-sama niatkan berkumpul dalam majelis yang kita niatkan sebagai bagian dari persembahan dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan yang paling penting, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa yang utama adalah kita mengetahui Allah yang esa dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ibadah dari penyembahan yang utama yakni adalah kita mengetahui dari cara beribadah itu sendiri. Jadi selain dari ibadah itu memang menghasilkan satu output atau keluaran, yakni bertambahnya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertambah kemungkinan, menambah kemungkinan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Melanjutkan pembacaan dari tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terakhir kita membahas di surat Al-Ikhlas yang pembahasannya cukup panjang ya, sampai 2 pertemuan gitu. Nah, saya kemarin di ordernya kalau bisa 1 pertemuan 2 surat gitu. Dan jangan lama-lama gitu. Jangan sampai 2 jam. Pertemuan pertama kita pernah sampai 2 jam gitu. Selanjutnya setelah kita melewati 3 surat, dari pertama adalah suratun Nas, surat yang berpasangan dengan suratul Falaq, yang kita kenal dengan 2 surat yang kaitannya dengan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya memang mengisyaratkan kenapa turunnya ayat tersebut. Surat Al-Falaq dan Al-Nas, kalau masih ingat, turunnya karena Rasulullah SAW terkena bukhul, terkena bukhul. Nah, santet itu Jawa, terkena bukhul yang berjumlah 11 ikatan. Nah, makanya ayatnya di surat An-Nas itu berapa ayat, Bu? 6, Pak. Bukan 5, Pak. Yang 5 Al-Falaq ya. Al-Falaq 5 dan An-Nas 6. Dilanjutkan kemudian surat yang sangat fenomenal, surat yang menjadi
apa namanya, makna yang mewakili, bukan menjadi ya, tapi mewakili makna sepertiga dari Al-Quran, yaitu suratul Ikhlas ya, surat yang kalau kita baca 3 kali maka lengkap sudah ya. Sudah langsung bisa khataman ya Pak karena sepertiga jadi pas satu gitu. Nah kita lanjut di suratul Masad ya, mungkin sebagian dari kita sering mendengarnya dengan suratul Lahab ya. Jadi surat ini ya, saya suratul Al-Masad ya Bu ya. Jadi diambil dari ini dua-duanya mewakili sosok ya. Kalau Al-Masad berarti mewakili sosok perempuan, kalau Al-Lahab berarti mewakili sosok laki-laki. Yang mana keduanya ini bergabung membangun tim yang luar biasa solid ya, dari dunia sampai akhirat bersama di neraka ya. Itu namanya keluarga yang solid ya, keluarga yang utuh dari dunia sampai ke neraka. Jadi bahkan anaknya pun masuk neraka. Jadi ini surat yang menunjukkan bukti dari nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau panjenengan pengen tahu seseorang itu lulusan sarjana ekonomi atau misalnya sarjana politik atau misalnya sarjana kehutanan misalnya, itu pengen tahu kan bisa dilihat dari riwayat sekolahnya gitu ya. Nah Nabi pun gitu, kalau pengen tahu bukti kenabian kita berarti bisa melihat tanda-tandanya. Nah salah satu tandanya adalah dibuktikan dari surat ini. Jadi makanya di dalam Al-Quran istilahnya ayat ya. Ayat itu dalam bahasa medis namanya sign, tanda ya. Nanti kalau di medis itu ya, saya kan dokter gitu ya, jadi sudut pandangnya medis, ada sign and symptom, ada tanda dan gejala. Tanda itu sesuatu yang objektif. Jadi kalau jenengan demam, panas badannya, itu kalau diukur menggunakan termometer, itu maka termometer di Amerika, termometer di Ghana, termometer di Ngapak di Cilacap gitu ya, itu semua tetap termometernya hasilnya sama. Itulah namanya tanda. Makanya Al-Quran ini menggunakan istilah ayat, tanda. Nah, ini salah satu ayat nubuwah, yaitu kenapa? Karena surat ini turun di saat periodisasi, namanya periode tahapan dakwah Rasulullah di periode Makkah. Yang kalau kita ingat bahwa ini surat ini secara umum para ulama sepakat, hampir tidak ada yang mengatakan bahwa surat Al-Masad atau Al-Lahab ini sebagai madaniyah, itu hampir tidak ada riwayatnya. Berbeda dengan surat sebelumnya ya, surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq dan An-Nas, itu masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan madaniyah, ada yang makiyah. Tapi kalau surat Al-Masad ini sepakat ulama masuk ke dalam surat periode Makkah. Apa yang penting dari periode Makkah? Berarti 23 tahun ketika Rasulullah SAW menerima Al-Quran ini, bahkan sampai ditambah sekarang berarti hampir 14 abad 23 tahun, itu surat ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, karena perkataannya mewakili dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini memberikan semacam garansi, semacam kepastian, jaminan masuk nerakanya seseorang yang mempunyai gelar Al-Lahab. Dan yang menarik, tidak disebutkan nama aslinya. Di dalam Al-Quran, di dalam ulumul Quran, kalau tidak disebutkan nama aslinya, maka ada kemungkinan dia akan berulang di satu periode masa yang akan datang. Makanya kita ketika mempelajari, selain kita mengetahui ini kenapa dinamakan surat ini Al-Masad ya, mewakili sosok seorang perempuan yang mempunyai
Perempuan itu kebanggaannya apa Bu? Biasanya. Apa? Kecantikan, betul. Betul. Betul, betul. Selain kecantikan apa Bu? Perhiasan, leres Pak. Nih, bapak-bapak soalnya yang beliin gitu ya. Jadi langsung perhiasan gitu ya. Kecantikannya pun benar, perempuan kan skincare-nya tetap dibiayai sama bapak-bapaknya kan. Nggak mungkin membiayai sendiri ya. Saya membiayai sendiri dok. Enggak. Jadi almasad itu berarti sabut. Sabut ini sebenarnya maksudnya adalah kalung yang dipakai oleh seorang perempuan yang diberi gelar oleh masyarakat jahiliyah adalah Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu cantik. Jadi mama can gitu ya, mama cantik begitu ya. Kira-kira begitu. Pak Hakim ketawa, ini kayaknya cocok ini. Mama cantik ini ternyata punya kebiasaan yaitu membanggakan diri sekaligus juga membiayai apa saja yang membuat Rasulullah SAW tersakiti, baik dalam bentuk yang sederhana ya, kalau di dalam tafsir disebutkan seorang perempuan ini, bahkan tidak disebutkan namanya ya, Ummu Jamilnya pun tidak disebutkan namanya, perempuan ini suka membawa kayu bakar ya, atau kayu yang berduri, yang memang secara harfiah di dalam tafsir disebutkan dilemparkan atau diletakkan di jalan yang biasa Rasulullah SAW lewati. Tetapi ini juga bisa, nah ini istimewanya Al-Quran, dari sisi makna ternyata kayu bakar ini juga bermakna lain, yaitu bermakna memberikan materi, support, dukungan dana terhadap siapa saja yang bisa menyulut permusuhan, pertikaian, penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian digelari al-masad gitu ya, yaitu sabut atau kalung sabut yang itu berasal dari neraka, begitu kiranya. Yang menarik dari surat Al-Ahzab ini adalah kita bisa melihat juga periodisasi dari dan tahapan dakwah Rasulullah SAW yang sangat berbeda. Jadi Rasulullah SAW kemarin kan kita sudah membahas Makkiyah dan Madaniyah. Kalau kita ukur dari lama waktunya, ini saya ambil dari kitabnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Maktum mengenai sirah Rasulullah SAW. Itu beliau membagi periodisasi menjadi dua, yaitu Mekah dan Madinah. Nanti Mekah penjelasannya lebih detail. Mekah itu akan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah periode sembunyi-sembunyi ya, selama 3 tahun begitu. Nanti ada periode berikutnya yang terang-terangan sesuai dengan momennya, yaitu salah satunya adalah ini. Salah satunya ketika turunnya surat Al-Lahab atau Al-Masad. Ini adalah menandai berakhirnya periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena di dalam asbabun nuzul surat Al-Lahab atau Al-Masad ini dikatakan lama nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabin wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ini di dalam Asy-Syu'ara ayat 124. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 124, Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah wa anzir, dan peringatkanlah dan ingatkanlah dan ajaklah, mungkin dalam bahasa sederhananya, ashiratakal aqrabin, dari kerabat yang terdekat. Nah, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Asy-Syu'ara ayat 124. Sa'idan Nabi SAW ala shaffa. Setelah itu Rasulullah setelah mendengar perintah Allah, Rasulullah itu seperti kita gitu ya. Kalau dengar perintah Allah langsung
semangat gitu ya, langsung mengerjakan. Kemudian Rasulullah pergi menuju bukit Sofa, faja'ala yunadi, kemudian beliau memanggil, ya Bani Fihr. Nah ini ada yang tahu nggak? Ya Bani Fihr, ya anaknya Fihr. Ada yang tahu Fihr itu siapa? Nah, ini door prize pertama. Door prize-nya ada ini. Saya lempar ke bapak-bapak dulu atau ibu dulu? Ibu-ibu dulu atau bapak-bapak? Bapak-bapak dulu, kayaknya semangat ya bapak-bapak nih. Wajahnya semangat. Ada yang tahu Pak? Fihr itu siapa Pak? Fihr ini nama lain dari sosok yang jenengan kalau saya sebutkan pasti langsung oh itu. Fihr, ada yang tahu Pak? Fihr bin Malik. Waduh, nggak tahu lagi dong kamu. Nggak tahu Pak? Pas ya, saya kasih ibu-ibu. Ayo Bu, angkat tangan Bu. Siapa Bu? Siapa Bu? Angkat tangan Bu, angkat tangan. Angkat tangan, terus sebutkan namanya. Angkat tangan Ibu. Suku Quraisy, yaitu ya Quraisy itu sendiri. Nama lainnya adalah Fihr. Nama aslinya Fihr. Ya, jadi nanti dipendet Bu, ini Bu, buku tafsirnya. Jadi Fihr ini menunjukkan sosok seorang yang kita kenal dengan Quraisy. Bahkan ada suratnya ya, surat Quraisy. Nah, kita bahas. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW memanggil seluruh Bani Quraisy ya, atau umat Quraisy kalau dalam sejarah, teks sejarah tarikh itu ada yang menyebutkan ummatu Quraisy, ada yang Bani Quraisy, ada yang Bani Fihr, dan ya Bani Adi. Nah ini Bani Adi juga mungkin panjenengan belum terlalu terkenal ya, tapi lebih terkenal anaknya yang luar biasa, pernah menguasai hampir 3/4 dunia. Siapa itu? Sahabat Umar bin Khattab. Itu adalah termasuk dalam Bani Adi ya. Jadi dua kelompok besar di Mekah itu disebutkan. Wa fi riwayatin, jadi riwayat yang lain, ya sobahah, ya sobahah. Istilahnya mungkin kalau sekarang apa ya? Pengumuman gitu ya. Pengumuman sehingga hatta tama'a faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' ay yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Jadi saat itu orang-orang setelah dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu kemudian mereka berkumpul. Terus kemudian dalam riwayat lain disebutkan malaka, ada apa? Ono apa gitu ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda gitu ya, ngendikan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailam bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqun. Intinya Rasulullah SAW bertanya, kalaulah aku kabarkan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian akan mempercayaiku? Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan percaya? Nah, orang-orang tersebut bilang, qalu na'am, ya, saya percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Nah, ini pentingnya integritas, pentingnya integritas riwayat gitu ya, track record ya, itu pentingnya ini. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mengabarkan kepada Bani Quraisy ya, atau umat Quraisy, itu mereka langsung percaya Bu, karena memang tracknya tidak pernah berbohong. Rasulullah tidak pernah berbohong sedikit pun ya. Jadi pasti mereka na'am, percaya gitu ya. Wa fi riwayatin ma jarabna 'alaika kadziban, kita tidak pernah menemui engkau berbohong. Nah, terus kemudian Rasulullah SAW berkata, qala
fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Nah, Rasulullah SAW, aku akan memperingatkan kalian tentang siksa yang pedih, gitu ya. Nah, kemudian Abu Lahab, faqala Abu Lahabin tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang hari. Alihada jama'atana, apa cuma masalah ini kamu mengumpulkan kita semua? Kamu cuma pengen mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan deklarasi gitu apa tuh Pak biasanya? Mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Ana nadhirun, ya. Fa inni nadhirun. Ya. Terus kemudian fanazalat, Jibril kemudian turun membacakan ayat tabbat yada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai ayat itu dulu. Ya. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar watab. Ini nanti kalau dibaca di Quran ya, kalau menggunakan riwayat Asim an Hafs itu bacanya watab, ditahan dulu terus baru qalqalahnya, ya, qalqalah kubro, ya, karena di akhir. Jadi ketika itu di dalam dialog tadi sudah langsung keluar sertifikat nerakanya Abi Lahab. Jadi cuma berkata tabban laka sa'iral yaum, kemudian langsung keluar tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Jadi ini sangat kalau istilah anak zaman sekarang ya, pinggir jurang banget gitu ya. Kenapa? Baru pertama kali berdakwah sudah bisa mencap orang masuk neraka. Bayangin. Itu kalau orang yang diajak atau berdialog tahu bahwa kelemahan dari pernyataan ini ya, secara logika, kan kelemahan dari pernyataan ini kalau tiba-tiba Abu Lahab masuk Islam dan itu tidak mungkin sih sebenarnya ya, itu maka gugur kan ayat ini, ya enggak? Gugur. Tapi ternyata sampai akhir Abu Lahab tetap kafir, ya, bahkan kekafirannya makin bertambah. Contohnya ketika disampaikan ayat ini, Abu Lahab masih berdalih. Kalau memang aku akan masuk neraka seperti kata keponakanku ini, maka aku akan menggunakan anakku dan, nah ini gambarnya anaknya kelihatan ya. Ini soalnya saya rekam Zoom. Kalau memang yang dikatakan keponakan saya benar, saya masuk neraka, ya kan? Tabat yada abi wa tab, maka saya akan menggunakan anak dan harta saya supaya bisa selamat dari neraka. Ayat berikutnya turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, jadi langsung dijawab dengan ayat selanjutnya. Tidaklah berguna, ya, tidak akan mencukupi, ya, malnya, ya, hartanya dan anak keturunannya. Jadi kalau zaman sekarang ya, anak zaman sekarang itu mengatakan menyala abangku gitu ya. Ini memang dari dulu jahiliyah juga memang seperti itu. Gitu. Ini sebuah tren yang berulang saja gitu ya. Karena memang benar Pak, dari dulu kata menyala itu mewakili pujian sesungguhnya. Jadi Abu Lahab ini adalah gelar memuji seorang yang ganteng gitu ya, seseorang yang menyala gitu ya, menyala. Karena nama aslinya bukan Abu Lahab, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, kemarin sudah dijawab dan sudah dapat terpresnya ya, jadi saya nggak tanya lagi. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah
nama asli dari Abu Lahab. Kenapa yang diambil bukan Abdul Uzza? Ya, Tabbat yada Abdul Uzza. Kenapa tidak itu yang diambil di ayat Al-Qur'an? Karena di dalam kata Abdul Uzza itu ada penyembahan terhadap berhala, ada mengandung kesyirikan. Sedangkan Abu Lahab bukan menggambarkan tentang kesyirikan, tetapi tentang kesombongan. Jadi titik tangkapnya itu. Karena orang yang menyala seperti ini, ya, Abu Lahab, tentu bukan ini maksudnya ya. Menyala dan terpuji ini, orang yang dipuji-puji akan potensinya sombong. Sombong itu cirinya apa, Bu? Sombong itu menurut Nabi dua syaratnya. Seseorang itu dikatakan sombong. Apa? Tidak menyapa, bukan. Apa sombong itu apa? Gak ngasih utangan, itu bukan sombong, Pak. Itu memang gak punya juga, Pak. Apa, Pak? Ya. Diingatkan gak mau berubah. Itu salah satunya, yaitu menolak kebenaran. Jadi cirinya dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah itu kenapa kemudian gelarnya Abu Lahab yang diambil sebagai kata yang diabadikan di dalam Al-Quran, mengingatkan kita bahwa seseorang yang punya potensi dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh satu komunitas akan kecenderungannya menjadi sombong, dan sombong ini tadi merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi, kalau dilihat tadi Rasulullah SAW itu sebagai, kalau bahasanya anak muda itu rising star gitu ya, bintang yang sedang naik. Ini pamannya semestinya kan keluarganya, harusnya senang ya. Tapi kenapa kemudian paman ini menganggap sebagai ponakan ini sebagai saingan? Nah, ini tadi sudah saya terangkan gini, terjemahannya aja. Ini untuk asbabun nuzulnya ya, masih sama ya. Ini dalam riwayat yang lain. Nah, yang terpenting saya mau cerita tentang ini. Di balik kenapa kemudian Abu Lahab ini begitu bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu anak dari Abdul Muthalib, tetapi berbeda ibu atau beda nenek ya, beda nenek. Satu kakek beda nenek. Abdul Uzza ini adalah dari pasangannya, jadi kakeknya Rasulullah yang bernama Syaiban. Nah, ini yang jarang orang tahu ya. Orang taunya Abdul Muthalib. Ini nama terkenalnya, tapi nama aslinya adalah Syaiban. Ya, karena beliau mempunyai uban. Ya, ada uban yang ada di kepala beliau ya, rambutnya beruban. Nah, ini punya 7 istri ya. 7 istri dan punya 16 anak, Pak. Nah, 16 anak. Rasulullah SAW itu lahir dari istri yang keempat, yaitu Fatimah binti Amr. Ini adalah seorang perempuan ya, wanita mulia dari suku Khazraj yang ada di Madinah ya. Makanya ketika Rasulullah SAW kemudian hijrah, sebenarnya beliau kembali pulang kampung gitu ya, kepada kampung neneknya gitu. Nah, ini masih satu ibu dengan Abu Thalib. Jadi satu nenek dengan Ali bin Abi Thalib ya. Kan Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu dari Rasulullah SAW dan satu nenek ya, satu nenek. Itu persamaan dari Rasulullah SAW dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetapi Abu Lahab itu dari jalur yang lain, yaitu dari ibunda Lubna binti Hajir. Nah, selain itu paman Nabi yang saat Rasulullah berdakwah itu ada 4 yang kemudian menerima dakwahnya Rasulullah. 2 menerima dakwahnya, yaitu menjadi sahabat ya, pamannya yaitu Hamzah bin
Abdul Muthalib atau bin Syaiban bin Hashim. Kemudian yang kedua adalah Abbas, ya, yang kemudian nanti punya anak bernama Ibnu Abbas. Ya, makanya kalau sahabat Ibnu Abbas itu gelarnya bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Jadi keduanya, anaknya dan bapaknya. Ya. Abbas ini dan Hamzah ini kira-kira usianya mirip dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Hamzah, ya, paman Nabi ini lahir, itu Nabi juga lahir. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh berbeda. Sempat satu ibu susu yang sama. Jadi jadi paman Nabi Hamzah ini selain sahabat, ya, selain beriman kepada Nabi, beliau juga satu sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan beriman dua itu. Tetapi yang dua tidak. Yang satu membantu, yakni Abu Thalib, yang kedua adalah Abdul Uzza, yang kemudian turunlah surat Al-Lahab. Jadi ini memang memberikan gambaran ke kita bahwa sebenarnya Abdul Uzza atau Abu Lahab ini bukan orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Beliau sangat dekat, satu kakek, beda nenek, dan umurnya juga tidak jauh berbeda. Berbeda dengan Al-Harith misalnya, ya. Itu dari istri pertama kakek Rasulullah Abdul Muthalib, dari ibunda Sumrah binti Jundab. Ini yang pertama kali membantu, bukan pertama kali membantu, yang membantu Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam, Al-Harith ini. Tetapi beliau tidak sempat menjadi personal yang mendapat dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini untuk dari teks lainnya. Ya, kami bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Masad, ya, atau sabut, atau kalung, ya, kalung dari api neraka, gitu, ya. Tapi Al-Masad itu sebenarnya menggambarkan bahwa Ummu Jamil itu saat itu punya kalung yang mahal, terus kemudian dijual untuk mendanai konspirasi, mendanai segala macam usaha untuk melawan dakwahnya Rasulullah SAW. Makiyatan wa ayatiha khumusa. Jadi ini adalah surat Makiyah dan ayatnya berjumlah 5. Ketika Nabi SAW mengajak kaumnya, lama da'a Nabi SAW wa qala inni nadhirul lakum baina yaday adzab syadid. Tabbat, ya, merugilah, binasalah, ya. Tabbat yada Abi Lahab. Merugilah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya bukan kedua tangannya saja, tetapi di sini dimaksudkan adalah untuk ungkapan. Karena kebanyakan dari kita itu adalah menggambarkan tangan sebagai bagian yang paling sentral, okay, dari tubuh, gitu, ya. Jadi karena sesungguhnya kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh manusia dengan kedua tangannya. Dan jumlah kalimat ini, ya, watab, itu adalah kalimat yang mengandung makna doa, dan sesungguhnya dia binasa. Artinya dia benar-benar merugi. Seperti halnya dalam perkataan yang lain, ya, ayat ini juga mengandung kalimat berita. Nah, kalau Bapak Ibu masih mengingat, kemarin kan kami pernah memberikan gambaran, ya, kalau di Al-Quran itu ada ayat nasakh dan ayat mansukh. Nasakh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Nah, ayat yang hapus dan dihapus ini hanya untuk ayat yang mengandung hukum di dalam Islam. Kalau tidak mengandung hukum, maka tidak ada penghapus. Contohnya, misalnya ayat menceritakan tentang binasanya Abi Lahab, itu tidak ada mansuknya, tidak ada penghapusnya, karena ini kalimat berita. Kalimat berita itu tidak ada koreksinya. Jadi berita yang ada di dalam Al-Quran semua itu sudah terverifikasi, ya, jadi tidak ada penghapusan. Yang ada penghapusan itu hanya ayat-ayat perintah, ayat
larangan. Contoh tadi dakwah ketika sembunyi-sembunyi itu dakwahnya ya ayat-ayat makiyah itu rata-rata isinya maafkan, berlapang dadalah, itulah gitu. Kebanyakan arti-arti dari ayat-ayat yang makiyah. Jadi tidak ada waqatilu waqatalu. Jadi perang ya, jihad gitu jarang ada ayat di dalam ayat makiyah. Yang banyak adalah ayat-ayat di madaniyah. Karena ketika umat Islam sudah mempunyai cukup energi dan cukup dukungan untuk bisa melakukan melakukan perlawanan begitu. Jadi ini ayat yang mengandung berita ini tidak akan ada mansukhnya, tidak ada penghapusnya atau tidak ada penggantinya. Perihalnya sama dengan perkataan ahlakahullah wa qad halaka. Jadi semoga Allah membinasakannya dan sungguh dia benar-benar binasa. Ketika Nabi SAW menakut-nakutinya dengan azab, ia berkata, jika ia telah dikatakan oleh jika apa yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari azab itu dengan harta benda dan anak-anakku. Maka lanjut di ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Jadi maksudnya apapun yang dia lakukan setelah ini, maka dia pasti akan tetap masuk ke neraka. Berarti sudah jelas ya, sertifikatnya langsung turun dari langit ke-7 gitu ya. Sertifikat nerakanya tuh langsung gitu ya. Ya, ini cukup menarik ya. Makanya ini sangat pinggir jurang sekali ya. Artinya kalau Abu Lahab sedikit beriman aja, wah selesai ya. Ini berarti nabinya diragukan. Ye. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayasla naran dzata lahabin wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Ini menariknya Al-Qur'an. Jadi kata menyalat lahab itu juga digunakan untuk menggambarkan neraka yang akan menjadi tempatnya Abu Lahab. Jadi itu yang digambarkan. Kata-kata ini pun dijadikan pula sebagai julukannya karena ia mempunyai muka yang berbinar-binar memancarkan sinar merah api gitu ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya. Nih lafaz ini diatofkan kepada dhamir yang terkandung dalam kata sayasla ya. Hal ini diperbolehkan karena di antara keduanya terdapat pemisah, yaitu maf'ul dan sifatnya. Yang dimaksud adalah Ummu Jamil ya. Wa mra'atuhu hamma. Nah, kalau kita pakainya hamma latal hatab. Di dalam tafsir jalan lain itu disebutkan boleh juga dibaca dalam riwayat lain seperti yang kita kemarin pelajari, ada 7 cara membaca Al-Qur'an. Itu bisa juga dibaca wa mra'atuhu hamma latul hatab. Jadi pakainya dhammah ya. Hammalatun atau hammalatan. Artinya adalah kayu pembawa ya. Nah, al-hatab itu adalah kayu bakar atau duri dari kayu sakdan ya. Ini yang ditaruh di tengah jalan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Fi jidiha hablum mim masad ya. Fi jidiha, yang di lehernya tadi ya terdapat ya hablun ya, terdapat ikatan ya, tali yang mim masad, dari sabut, dari pintalan sabut. Ini sangat menarik karena kalimat-kalimat yang diulang di dalam surat Al-Lahab ini itu kan semua menggunakan qalqalah ya. Nah, jadi susunannya indah, tapi juga mewakili apa yang akan terjadi di masa akan datang, yaitu masuk ke dalam neraka, yang di dalam neraka itu Ummu Jamil akan mendapati kalung yang berisi api gitu ya. Itu adalah sebuah kabar ya, sebuah kabar atau sebuah berita yang menggambarkan bahwa kedua suami istri ini akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Oke? Itu. Tetapi nah ini saya tutup dengan sebuah kisah. Ini diceritakan dalam kitab syarahnya
Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada sebuah kisah yang memberi gambaran ketika selesai perang Badar, ya. Perang Badar itu kan Abu Lahab gak ikut. Ya, dia hanya mengirimkan orang. Tetapi dia juga akhirnya mati juga. Ya, tetap mati juga. Jadi meskipun menghindar, namanya malaikat Israel itu sudah tahu Pak alamatnya. Jadi nggak akan nyasar kayak nggak akan nyasar kayak apa namanya? Ting salah alamat ya. Enggak. Jadi yang menarik, setelah Abu Lahab ini atau Abdul Uzza ini meninggal, saudara-saudaranya bermimpi. Nah, ini dikabarkan di dalam syarahnya kitab hadis Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari, dan juga di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu di Zadul Ma'ad, ya. Itu juga disebutkan bahwa terdapat kisah di mana keluarga dari Abu Lahab, ya, sebagian besar, ya, ada Durrah, ya, bukan sebagian besar, ya, ada satu anak perempuan dari Abu Lahab itu masuk dalam Islam dan menjadi sahabat yang juga sering meriwayatkan hadis. Namanya Durrah binti Abdul Uzza atau Durrah binti Abi Lahab. Nah, saat meninggal itu kemudian keluarganya mimpi, dan Abu Lahab diberikan satu kenikmatan di dalam nerakanya. Kenapa dia diberikan kenikmatan? Ya, ada yang menyebutkan, kalau di kitabnya sih nggak disebutkan, ya, tapi yang jelas diberikan kenikmatan. Nah, kan di neraka tapi kok dapat nikmat, kan lucu ya. Di neraka tapi tetap dapat nikmat. Ternyata karena dia pernah membuat satu kebaikan yang luar biasa. Ya, ini menjadi dalil dari satu hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kita rayakan. Jadi ada satu kegembiraan yang boleh kita rayakan. Ya, misalnya kita dapat satu hal yang baik, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa makanan. Ini misalnya, maka kita nikmati, kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Nah, makanan ini memberikan energi dan energinya dibuat untuk kebaikan, untuk sholat sunnah, untuk ngaji dan lain sebagainya. Nah, begitu pula Abu Lahab. Suatu ketika Abu Lahab itu menerima kabar bahwa keponakannya telah lahir. Bernama, saat itu belum ada namanya, ya, dari saudara beda ibu. Beda ibu, tapi ada yang menyebutkan di riwayat lain, kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu atau di tafsir-tafsir yang lain mengatakan bahwa Abu Lahab itu ternyata satu ibu juga, gitu, dengan Abdullah, dengan ayahnya Rasulullah. Jadi makanya lebih senang lagi, ya, saudaranya lahiran, ya, kemudian dia bergembira. Nah, gembiranya adalah tidak hanya ucapan, tapi dia juga melakukan tindakan, yaitu memerdekakan budaknya. Namanya Suwaibah. Suwaibah adalah wanita yang pertama kali memberi susu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun sudah masuk neraka tadi, sertifikatnya jelas, tertanggal gitu, ya, tadi tertanggal awal-awal Rasulullah berdakwah, berarti sekitar mungkin berarti sekitar 13 tahun sebelum, atau 10 tahun, ya, 10 tahun sebelum hijrah. Berarti kira-kira sekitar ketika Rasulullah SAW itu usianya 43 tadi, ya, ketika surat ini kan turun ketika masih di Mekah, ya, mengawali dakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah berdakwah itu mulainya usia 40, Pak. 40 tahun, 3 tahun sembunyi-sembunyi, terus kemudian 3 tahun, setelah 3 tahun kemudian mendeklarasikan tadi, memanggil suku Quraisy. Nah, berarti Rasulullah SAW, berarti Abu Lahab ini juga tetap mendapatkan kebaikan, ya, karena dia telah memberi kebaikan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau panjenengan mungkin masih ingat, ya, yang terkenal kan Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Itu yang paling terkenal, ya. Nah, ibu susu yang paling terkenal karena Rasulullah tuh lama dengan beliau.
Tapi sebelum dengan Halimah itu Rasulullah dengan Thuwaibah, yaitu ibu susu yang juga menyusui. Nah, ini juga menarik, juga menyusui Abu Salamah, dan ada yang menyebutkan juga menyusui Sayyidina Hamzah. Jadi ini ya zaman dulu gitu ya Bu ya. Saya nggak bisa bayangin sekarang sih ya, tapi sekarang juga masih terbayang sih bisa. Jadi kalau sekarang kan biasanya kalau ibu-ibu yang sedang menyusui gitu ya, itu kan asinya kalau nggak dikeluarkan Pak itu sakit. Jadi kan biasanya terus kemudian diperah, diambil gitu ya, terus disimpan. Nah biasanya ada tetangga atau siapa gitu saudara, biasanya diberikan. Jadi ya mungkin dulu juga begitu ya. Jadi kenapa kemudian ada satu ibu susu tapi dengan berbagai personal gitu ya. Ya salah satunya adalah Rasulullah menjadi satu ibu susu Thuwaibah ini dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suami dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ini adalah, ini duanya juga salah satu sosok yang luar biasa di dalam agama Islam ya, karena juga banyak berkontribusi. Ya ini satu kisah menutup tentang surat Al-Lahab. Ini adalah Suwaibah tadi ya yang sudah saya ceritakan. Ini referensinya. Oke, ada pertanyaan? Di kuliah ya, bukan pertanyaan. Ada pertanyaan Mbak? Kalau enggak kita lanjut ini. Pas, udah 8:30. Oh belum. Kita lanjut ya? Lanjut? Atau ada yang mau tanya? Enggak ya? Cek up. Lanjut ya? Lanjut. Kita lanjut ke surat berikutnya ya. Secara urutan surat selanjutnya adalah ini secara urutan yang ada di mushaf ya, bukan urutan turun ya. Nanti kalau urutan turun beda lagi. Ya, kenapa kok Al-Qur'an itu disusun berdasarkan susunan yang seperti sekarang? Ini adalah susunan yang disampaikan oleh Jibril ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Aslinya Al-Qur'an turun seperti ini. Tetapi ketika ayat per ayatnya detail, itu turunnya sesuai dengan kejadiannya supaya lebih merasuk gitu ya, supaya lebih mengena gitu ya, mengena. Kayak gitu ya Bu ya. Kalau lagi ada masalah gitu ya, ketemu surat yang pas gitu kan nanti ingat terus gitu. Oh ini maksudnya surat ini. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Memahami sekali ya bahwa Allah ini menurunkan Al-Qur'an. Ya, bisa nggak Allah menurunkan satu Al-Quran segini langsung turun? Bisa, bisa. Tetapi ya tidak kontekstual kan. Jadi harus buka dulu gitu. Dan turunnya juga nggak bentuknya mushaf seperti ini ya. Dulu turunnya menggunakan hafalan-hafalan ya. Tulisan pun ada tapi tulisannya sangat sederhana sekali. Jadi kalau tulisan-tulisan awal Al-Quran itu antara huruf ba dengan huruf ta, antara huruf ta dengan huruf ya itu nggak ada bedanya Pak. Karena nggak ada titiknya. Jadi dulu itu huruf ba, ta, ya itu nggak ada bedanya, ya. Jadi bisa dibaca Bismillah, bisa dibaca Yismillah. Kalau tidak tahu. Makanya kemudian para ulama ya memberikan titik gitu ya. Ya ini surat An-Nasr atau surat An-Tasr kan bisa ya. Kalau tidak ada titiknya kan bisa jadi berbeda dibacanya. Itu dulu zaman awal-awal. Setelah itu para ulama baru memberikan adanya tambahan titik ya, terus ditambahin harokat dan lain sebagainya sampai seperti sekarang. Bahkan sekarang Al-Quran berwarna-warni Pak. Itu kalau saya dari kedokteran, kasihan yang buta warna. Kan gak kelihatan. Mohon maaf sebagian ada. Kalau ibu-ibu gak buta warna, saya pastikan ibu-ibu tidak buta warna. Bapak-bapak yang buta warna Bu. Alhamdulillah gitu. Iya Pak, kenapa? Karena buta warna itu hanya diderita oleh laki-laki, karena laki-laki hanya punya satu kromosom X ya. Nah, kalau perempuan itu punya 2 kromosom X ya. Apa kromosom itu Dok? Maksudnya di dalam inti dari tubuh panjenengan itu ada informasi namanya genetika ya, gen ya. Di dalam gen itu ada gen khusus kelamin ya, untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, gen laki-laki itu diwakili X dan Y. Jadi ada 2. Kalau laki-laki itu X dan Y. Kalau perempuan itu X dan X.
Ya, makanya gen yang membawa buta warna itu dari X saja. Ya, jadi kalau ibu-ibu ya bisanya membawa gen buta warna tapi tidak bisa buta warna. Kalau bapak-bapak kalau ternyata ibunya atau bapaknya itu ada yang buta warna, risiko sekali untuk terjadi buta warna. Buta warna tuh saya punya teman ya, ada yang benar-benar buta warna Pak. Memang nggak kelihatan antara merah dan hijau dan biru itu bingung dia. Ya mungkin bagi kita bagi kita memang kelihatan ini bedanya gitu ya. Oh ini warna biru, ini warna kuning gitu. Ini kan kelihatan tulisan gini misalnya. Ada warna putih. Kalau putih masih kelihatan sih. Biasanya kalau yang separah-parahnya masih kelihatan. Kecuali emang buta aja gitu. Kalau buta emang nggak bisa lihat. Kalau buta warna itu masih bisa membedakan. Makanya kalau ada lampu merah Pak, itu bahaya tuh kalau yang buta warna. Dia cuma lihatnya dari urutan Pak. Atas berarti berhenti, tengah hati-hati, bawah jalan. Jadi dia nggak tahu kalau itu hijau. Dia tahunya itu jalan. Gitu. Ya begitulah. Jadi meskipun ya benar ya Al-Quran itu tidak turun dengan warna kan. Tapi ya sekarang kan Al-Quran kan pakainya warna gitu. Tapi itu ya menurut saya itu bagus lah ya. Jadi membantu kan. Oh ini maksudnya idgham, ini maksudnya ikhfa, kan membantu. Maksudnya gitu ya. Maksudnya baik. Kita lanjutkan surat An-Nasr. Asbabun nuzul surat An-Nasr. Menurut Imam Abdul Razak di dalam kitab Musannafnya itu menyampaikan hadis melalui Muammar yang telah ia terima dari Az-Zuhri, menceritakan ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada tahun kemenangan. Lalu Rasulullah SAW mengirim seseorang yang terkenal gitu ya. Ini sangat terkenal ya, panglima dari umat Islam yang cukup terkenal karena hampir tidak pernah kalah dan pernah mengalahkan Rasulullah. Ini track recordnya sangat luar biasa ya, sebagai prajurit ya, dia sangat berprestasi. Ketika perang Uhud, Khalid itu berada di pihak Quraisy dan mengalahkan Rasulullah SAW. Karena Khalid ini Bu, ini adalah anak dari Walid. Iya kan, Khalid bin Walid. Walid itu Bu adalah salah satu dari 3 pembesar Quraisy yang sangat benci dengan Rasulullah. Ya, ada 3 yang pernah saya ceritakan ya di awal dulu. Ada 3 yang ketika malam-malam sering mendengarkan ayat Al-Quran. Walid bin Mughirah, terus Amr bin Hisham. Ini Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Dia Abu Jahal, Amr bin Hisham. Sama satu lagi Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Ini 3-tiganya nih dulunya sangat membenci Rasulullah SAW. Terutama Abu Jahal. Abu Jahal itu karena sama mirip dengan kasusnya Abu Lahab. Sama-sama dia merasa dengki kenapa yang jadi nabi dari suku Hashim. Ya. Kalau Abu Jahal itu dari Quraisy juga Pak, sama-sama Quraisy, sama-sama anaknya Fihir tadi, Fihir bin Malik. Tapi dia dari Al-Makhzumi, bukan Al-Hashimi. Kalau Rasulullah itu kan Rasulullah SAW itu nama Muhammad bin Abdullah bin Syaiban atau Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Makhzum ya. Nah, Makhzum ini yang kemudian digelari Al-Makhzumi tadi. Nah, ini yang membuat beliau tidak mau menerima Islam. Jadi tahu kalau benar, tapi karena beda pilihan, beda aspirasi ya, beda golongan, jadi ya rada alergi gitu. Jadi kalau sekarang masih ada yang seperti itu ya berarti memang semangatnya masih jahiliyah. Aduh, saya nggak nyebutin golongan yang mana ya. Kita lanjut. Jadi Khalid ini adalah anak dari Walid bin Mughirah. Walid Mughirah adalah yang paling keras perlawanannya kepada Islam. Ya. Nah, Khalid ini adalah seorang prajurit yang tidak pernah kalah, Bu. Satu ketika fasenya Khalifah Umar, Khalifah Umar pernah memecat Khalid bin Walid karena khawatir nanti disembah. Karena setiap diberikan tugas perang mesti menang.
Ya mungkin sekarang kalau di Indonesia mungkin Khalid itu jenderal besar begitu lah ya kira-kira. Karena selalu menang gitu ya. Kalau dikasih tugas menang terus. Ya bahkan pernah ya nggak pernah kalah, nggak pernah kalah. Ini istimewanya sebagai panglima perang. Nah akhirnya Khalid bin Walid bersama pasukan dipimpinnya bertempur melawan barisan pasukan Quraisy di daerah rendahnya ya kota Mekah ya atau di Batha, sehingga Allah membuat pasukan Quraisy kalah dan memenangkan pasukan Khalid bin Walid. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang Quraisy supaya meletakkan senjatanya, lalu beliau memaafkan mereka. Ya, ini cerita tentang Fathu Mekah. Nanti di belakang saya jelaskan tentang futuhat ya, konsep futuhat, konsep pembebasan. Di Islam itu tidak ada penjajahan, tidak ada orang Islam itu pengen menjajah orang lain, tidak ada konsep seperti itu. Tapi konsepnya adalah konsep futuhat, konsep pembebasan. Futuhat itu dari kata fataha, artinya membuka. Justru orang Islam ketika masuk ke dalam satu daerah bukan untuk menutup atau kemudian menguasai, tetapi justru ingin membebaskan. Jadi konsepnya adalah konsep pembebasan, ya bukan menghalangi. Makanya ketika umat Islam pindah ke Madinah pun tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Coba dilihat Piagam Madinah itu disebutkan umat Islam, umat Yahudi, dan umat-umat yang lain disebutkan. Karena Nabi Muhammad SAW tahu di Madinah itu ada juga yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diperbolehkan asalkan mereka mematuhi aturan yang ada. Gitu, itu konsepnya. Jadi tidak pernah ada paksaan di dalam memeluk agama. Ya, jadi kan mungkin sering banget ya dibacakan suratnya di sini ya oleh Ustaz Hanif ya, yang Insya Allah tadi suaranya merasuk sekali gitu ya. Ya. Jadi itu yang berbeda ya. Dan pada akhirnya Allah menurunkan surat An-Nasr ini ya. Surat yang luar biasa ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nasr nazalat bimunang fi hajjatil wada'. Jadi surat ini turun ketika di Mina ya, itu ketika haji wada atau haji perpisahannya Rasulullah SAW. Fata'ud madaniyatun wahiyya akhiru ma nuzulin minas suri wa ayatiha thalathu. Jadi ayatnya ada 3 ya. 3 ayatnya. Ini termasuk dalam ayat yang pendek-pendek di dalam Al-Qur'an ya, selain surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Qafiyah itu dibacanya dilanjut ya. Wal fath. Jadi ada hanya dijelaskan ya, diperjelas ya. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya atas musuh-musuhnya atas kota Mekah. Al-Fatah itu adalah artinya kemenangan gitu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat ya manusia akan masuk ke agama ini dengan afwajan ya, atau berjamaati ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidi. Jadi setelah ayat ini turun, maka biasanya orang Islam tuh masuk satu-satu. Satu-satu ini tidak langsung satu suku gitu. Jadi dulu masuknya satu persatu, sekarang berkelompok. Jadi hal tersebut kemudian membuat orang-orang Arab ya dari kawasan Mekah datang berbondong-bondong taat dan masuk ke dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, artinya bertasbih seraya memujinya ya, dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ya. Nah, ketika yang menarik ya dari surat ini, ketika surat ini turun, sebagian para sahabat itu menangis. Ya. Kenapa kira-kira para sahabat itu menangis, Pak? Bu, kira-kira kenapa, Bu? Ketika ayat ini turun,
sebagian dari sahabat, ya sahabat-sahabat yang seperti Ibnu Mas'ud itu ya, yang ngerti Al-Quran itu langsung menangis. Kenapa? Karena datang pertolongan Allah, senang ya datang pertolongan. Betul. Salah tuh, apalagi Pak? Kira-kira. Berarti kalau kemenangan sudah datang, tugas berarti sudah selesai. Kalau tugas selesai berarti yang membawa pesan akan segera pulang. Ketika itu kemudian sahabat menangis, berarti akan ditinggal oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah surat ini turun ya, ba'da nuzuli hadhihi surah yuksiru minal qauli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini adalah salah satu zikir yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah setelah surat ini turun ya, yaitu diminta untuk kita banyak bertasbih ya, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, ini adalah satu zikir yang juga sering dibaca pas zikir pagi ya. Ya, itu bisa menjadi satu dalil. Jadi dalilnya dari surat An-Nasr. Ya, jadi ketika itu Rasulullah kemudian banyak bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Dok, kan Nabi maksum, tidak pernah salah. Kenapa Nabi harus beristighfar? Kira-kira kenapa? Karena Nabi itu memberikan contoh ya, Nabi saja yang jelas pasti surganya itu tetap memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alima biha annahu qad iqtaraba ajaluhu wa kana fathu Makkah fi Ramadan sanati tsamani wa tufi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal sanata asyra. Jadi kira-kira itu setelah surat ini turun ada jarak 2 tahun, kemudian Rasulullah SAW mangkat ya. Kalau bahasanya di sirah itu Rasulullah itu ila rafi'il a'la, beliau kembali ke tempat yang tertinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis di bulan ini juga. Ini bulan ini kan sama ya, Rabiul Awal. Ini enggak dipas-pasin tapi ya kok pas gitu ya. Jadi tahun 10 Hijriah kemudian Rasulullah SAW. Ini menurut riwayat yang di sini ya. Tapi ada juga yang menyampaikan riwayatnya adalah bukan tahun 10 tapi tahun 12. Kejadiannya ini tahun 10. Nah, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan tahun, Dok, dalam riwayat? Karena kita tahu bahwa proses penanggalan Hijriah itu baru ada ketika Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya belum ada. Jadi tahun itu belum ada. Makanya kalau ditanya tahun lahirnya Rasulullah itu ya tahun gajah, karena tidak ada angkanya. Jadi orang Arab tidak membuat angka dalam tahunnya dalam angka. Ya, jadi tidak ada angka. Jadi makanya kita kemudian menggunakannya adalah momen hijrahnya Nabi. Ya, tadinya yang diambil adalah momen lahirnya Nabi, tahun lahirnya Nabi sebagai tahun pertama Islam. Terus ada juga mengusulkan tahun ketika Fathu Mekah, tahun yang lain. Terus kemudian akhirnya diusulkan ya dari pendapatnya sahabat Umar yang diambil adalah saat hijrah. Karena justru itu momen yang paling penting ya, momen pentingnya agama ini. Gitu. Nah, ini konsep terkait dengan Futuhat Islamiyah. Jadi ini yang penting dari surat ini. Surat An-Nasr ini memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Islam itu disebarkan bukan dengan pedang, tapi disebarkan dengan ilmu. Ya. Setiap kali umat Islam itu masuk ke dalam satu daerah, pasti tujuannya adalah futuhat, untuk membuka, membebaskan kepada orang-orang yang ada di situ untuk memilih setelah diberitahu. Ya, jadi seperti halnya mungkin panjenengan kepada putra-putranya gitu ya. Setelah mereka balik, setelah mereka mencapai usianya, mereka kemudian diberikan kebebasan setelah diberikan pilihan. Nah, ini konsep yang dalam Islam sangat penting.
Jadi ada futuhat Islamiyah. Jadi bukan penaklukan, bukan. Tetapi konsepnya adalah futuhat. Jadi memperluas daerah kekuasaan, ya, bukan dengan cara menaklukkan, ya, secara menaklukkan terus kemudian dikakangi gitu ya, diatur gitu, enggak. Tapi justru malah dibukakan pintu-pintu ilmunya, begitu ya. Jadi untuk menguatkan bahwa agama ini adalah satu informasi yang harus mereka dengar. Ya, berbeda dengan penjajahan. Kalau penjajahan kan tujuannya masuk ke daerah tersebut supaya sumber dayanya, masyarakatnya bisa dimanfaatkan. Ya, itu konsep dari penjajahan, bukan konsep dari Islam. Itu konsep penting dalam agama kita. Jadi kalau ada orientalis mengatakan umat Islam disebarkan dengan pedang, sangat lucu. Karena apa? Kalau memang umat Islam disebarkan melalui pedang, mestinya akan hilang. Ya, akan hilang. Karena pedang itu kan, kalau pedangnya ada, jalan. Kalau nggak ada pedang, dia akan kembali lagi. Ya, kembali lagi. Mesti seperti itu. Contohnya adalah daerah-daerah yang di Eropa. Itu kan Islamnya masuknya menggunakan perang, ya, menggunakan bukan futuhat, tapi mereka menjajah. Memang tujuannya adalah untuk menaklukkan, bukan untuk membuka wacananya. Makanya di kita di Jawa gitu ya, di Indonesia, di Nusantara itu kan meskipun sudah lama sekali para pembawa Islam itu ke sini, tapi tetap masuk ke dalam hati kita dengan baik. Karena masuknya bukan dengan kekerasan. Jadi orang tuh memeluk agama Islam itu dengan kesadaran. Jadi bukan terpaksa, bukan karena ada paksaan. Jadi merasuk sekali. Rasanya tuh masuk Islam bukan karena karena diancam pedang gitu, enggak. Tapi karena memang dia merasa dengan Islam dia terlindungi hak-haknya. Coba di agama Islam tuh ajaran apa yang merugikan? Kan nggak ada. Ada dok, waris dok, merugikan. Coba itu biasanya jadi problem ya di masyarakat. Ya itu merugikan karena kacamatanya kacamata sempit, bukan kacamata komprehensif. Ya, jadi kacamata kecil. Jadi menganggapnya kalau perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Itu bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya adalah kalau jenengan lihat waris itu kan terjadinya kan setelah tidak ada kemungkinan untuk proses yang keadilan kan, karena si orangnya sudah meninggal. Beda dengan kalau masih hidup. Kalau masih hidup kan semua harus adil. Laki-laki perempuan ya dapat jatah yang sama. Ya, jadi berbeda sekali konsepnya. Itu yang sering kemudian salah dipahami. Ya. Nah ini gambarannya Bu, Pak. Ini terkait dengan futuhat agama Islamnya. Ini saat Rasulullah SAW itu menyebarkan agama ini 10 tahun di Madinah gitu ya. Ini sudah sampai ke daerah bawah gitu. Ini di daerah Yaman gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan Abu Bakar, dan yang paling luar biasa adalah sahabat Umar ya, yang bisa menyebarkan hampir 3/4 ya, 3/4 dunia itu dikuasai oleh sahabat Umar. Dan lucunya pada saat menjadi penguasa 3/4 itu sahabat Umar ketika masuk ke dalam Al-Quds ya, di kota di Palestina, itu Umar itu masuk dengan pembantunya ya, tapi pembantunya yang kebalik, pembantunya yang duduk di unta, beliau yang menuntun untanya, karena kan beliau dengan pembantunya atau budaknya itu bergantian. Jadi kalau beliau yang bawa unta berarti pembantunya di bawah, kalau beliaunya naik unta pembantunya di bawah, jadi tuker-tuker gitu. Pas masuk kota gilirannya Umar yang membawa untanya, pembantunya yang di atas gitu. Nah, dan itu sudah banyak contohnya. Itulah contoh pemimpin-pemimpin yang luar biasa ya. Bahkan menjadi catatan sejarah ya, di bukunya Michael Hartz itu disebutkan salah satu pimpinan yang paling berpengaruh di dunia adalah Rasulullah SAW. Dalam 23 tahun itu bisa merubah Mekah yang jahiliyah Pak. Jahiliyahnya itu luar biasa Pak. Kalau ada jahiliyahnya semua sisi ya, dari sisi ekonomi ya, ada riba,
Dari sisi politik isinya perang ya, saling berperang gitu ya. Dari sisi pernikahan, wah sangat menjijikan sekali begitu ya. Ada waris ibu gitu kan mengerikan ya Pak. Ibu kok diwaris gitu. Itu kan jahiliyah sekali kan, saking orang nggak punya aturannya. Dengan gambaran seperti itu kemudian tibalah Islam yang sangat mengatur dengan nilai-nilai yang sampai sekarang tidak orang aneh gitu ya, bisa menerima gitu kan. Kejelasan Islam kan aturannya jelas gitu ya. Nasab aja kan sangat dijaga gitu. Jadi itu sangat luar biasa. Hanya dalam 23 tahun merubah jahiliyah di Mekah sampai bisa merubah ke seluruh dunia. Itu yang menjadi poinnya Michael Hart kenapa menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu nomor 2-nya adalah si Newton, nomor 3-nya Umar. Umar itu adalah nomor 3-nya, itu adalah sosok yang luar biasa juga gitu ya. Karena sangat rendah hati tapi bisa menguasai dunia dengan luar biasa. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada, lanjut. Lanjut apa cukup ini? Lanjut. Cukup. Aduh sudah cukup. Ibu-ibu sudah nggak kuat. Cukup. Jadi dari 2 surat ini kita bisa belajar. Surat yang pertama memberikan pengajaran secara domestik ya, bahwa setiap perjuangan pasti akan ada rintangan, dan rintangannya itu biasanya berasal dari dalam. Nah itu ya. Jadi tidak heran kalau panjenengan kok pengen berjuang, kemudian kok hambatannya itu muncul dari dalam, sudah ada contohnya gitu ya. Ada contohnya. Jadi tidak perlu mengeluh ya. Rasulullah SAW itu punya paman yang luar biasa permusuhan. Paman dan bibi ya, yang luar biasa permusuhannya. Tetapi juga beliau mempunyai paman yang luar biasa baiknya. Ya, itu juga saling berimbang gitu ya. Intinya kehidupan itu dua-duanya ada ya. Kalau kita mau sisi negatifnya pasti ada, sisi positifnya juga ada. Itu kaitannya dengan surat Al-Lahab ya, surat Al-Masad ya. Yang kedua dari surat An-Nasr mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya punya tanggung jawab domestik ya di keluarga, tetapi kita juga punya tanggung jawab sosial ya. Kita punya konsep futuhat. Jadi ketika kita ingin berkontribusi kepada masyarakat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkannya Allah, dan caranya bukan memaksakan. Ya, tidak ada cara paksaan di dalam agama Islam. Ya, agama Islam baru mengangkat pedang ketika kita dilecehkan, ketika kita diperangi, maka kita akan memerangi. Ya, makanya umat Islam itu seperti lebah. Lebah itu Pak, kalau nggak diganggu dia akan diam saja, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tapi kalau sekalinya diganggu, jangan ditanya. Saya kira itu menjadi pesan penting untuk kita ya, bahwa konsep futuhat ya itu hanya ada di Islam. Ya, di agama-agama yang lain adanya adalah proses-proses yang saya kira lebih banyak ke penjejahan ya, bukan kepada pembebasan. Saya kira itu kita cukupkan untuk pembahasannya. Sedikit gambaran untuk pekan depan kita akan membahas 2 surat yang kalau kemarin kita membahas tentang ikhlasun niat, nanti kita akan membahas tentang ikhlasul amal. Ya. Kalau ikhlasun niat kemarin tentang di surat Al-Ikhlas itu tentang niat, bagaimana kita memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang di surat Al-Kafirun ini adalah ikhlasul amal. Jadi nanti tentang keikhlasan dalam beramal. Ya, sangat menarik karena surat ini turun ketika Rasulullah SAW itu diajak bernegosiasi. Ini caranya orang kafir itu menggoda, ya, menghalangi dakwahnya Rasulullah itu dengan berbagai macam cara. Dari mulai cara yang paling mudah, ya, yang paling halus, ya seperti ini nanti di surat Al-Kafirun, sampai cara-cara yang paling
biadab yang pernah ada di dunia, yaitu dengan cara pembunuhan. Jadi Rasulullah itu sudah berulang kali ya menjadi TO ya, target operasi. Tetapi karena memang belum waktunya, maka Rasulullah sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.